Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Syibasilia dengan NIM 0702231011. Di sini saya akan menampilkan hasil dari UTS saya pemrograman mobile dasar. Di sini kami disuruh membuat sebuah aplikasi menggunakan Kodular dan Airtable. Jadi di sini saya udah menghubungkan antara Kodular dan Airtable-nya. Jadi saya langsung masuk saja ke pembahasan aplikasinya. Di sini saya membuat sebuah aplikasi akademik. Ini tampilannya. Nah, di sini ada blocksnya. Nanti di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari setiap blocksnya. Di sini saya akan menjelaskan desainnya dulu. Nah, jadi pada tampilan utama aplikasi ini terdapat form data mahasiswa yang terhubung langsung dengan database Airtable. Di dalam form ini terdapat beberapa file seperti NIM, nama, prodi, serta angkatan yang dapat digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Selain itu, terdapat beberapa tombol fungsi seperti input, edit, delete, refresh, serta view. Nah, input, itu untuk menambahkan data baru, edit untuk mengubah data yang sudah ada, delete untuk menghapus data, lalu refresh untuk memperbarui data, serta yang terakhir view untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan di Airtable. Nah, untuk pilihan prodi ini sendiri, saya menggunakan spinner agar si pengguna itu dapat memilih prodinya itu dengan lebih mudah dan untuk mengurangi kesalahan saat penginputan data. Jadi, saya menggunakan spinner. Nah, mungkin masuk pada bagian blocks-nya aja ya langsung. Nah, ini blocks-nya, blocks button input. Nah, blok when button input klik ini dia berfungsi untuk menjalankan semua proses input data ketika tombol input itu ditekan oleh si pengguna. Lalu ada is empty text name text ini tuh digunakan untuk mengecek apakah file name-nya itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka blok notefire 1 show all-nya akan menampilkan pesan masukkan data name sebagai peringatan kepada pengguna. Nah, jadi akan menampilkan ini dia nantinya. Selanjutnya ada button teks nama. Masih pada teks name. Nah, ini teks name request focus ini dia berfungsi untuk mengarahkan kursor kembali ke dalam text box name agar si pengguna itu dapat langsung mengisi data yang kosong itu tadi. Lalu masuk kepada uh, teks nama. Nah, di sini terdapat teks nama yang berfungsi untuk mengecek apakah nama mahasiswa itu sudah diisi atau belum. Nah, jika masih kosong, sistem akan menampilkan notifikasi masukkan data nama. Lalu request fokusnya untuk mengarahkan kembali si pengguna ke dalam file namanya tersebut. Lalu ada spinner prodi. Spinner Prodi Selection pilih ini dia digunakan untuk mengecek apakah pengguna sudah memilih prodi atau belum. Nah, karena pilihnya ini tadi merupakan pilihan default spinner, nah maka jika nilai tersebut masih dipilih, sistem menganggap si pengguna itu belum memilih prodinya. Lalu kemudian Notefire ini akan menampilkan pesan, silakan pilih prodi. Nah, ini Notefire-nya akan menampilkan pesan, silakan pilih prodi. Lalu selanjutnya ada teks angkatan teks ini, itu tuh berfungsi untuk memeriksa apakah data angkatannya udah terisi atau belum. Jika kosong, maka akan menampilkan pesan masukkan data angkatan. Nah, setelah itu kursor maka akan diarahkan kepada text box angkatan menggunakan request fokusnya tadi. Selanjutnya masuk kepada bagian proses penginputan data. Nah, ini dalam sini dianya. Nah, jadi Aircrow Creator ini dia merupakan blok utama yang digunakan untuk mengirim dan menyimpan data ke dalam database Airtable. Nah, di sini terdapat ada column name sama value. Nah, pada bagian column name ini saya menentukan nama kolom yang ada di dalam Airtable. Ada name, nama, prodi, serta angkatan. Sedangkan value, pada bagian value ini, kita mengambil isi dari
isi dari data text box dan spinner yang telah diinput oleh si pengguna tadi. Maka data tersebut kemudian dipasangkan sesuai dengan nama kolom-kolomnya masing-masing. Lalu nama kolomnya masing-masing sebelum dikirim ke dalam Airtable. Lalu selanjutnya ada ini set teks nama, NIM, ini seperti ini. Nah, setelah data berhasil disimpan, sistem otomatis mengkosongkan kembali text box, NIM, nama, dan angkatan menggunakan set teks angkatan atau set teks nama, NIM, text to gitu. Nah, sedangkan untuk yang di spinner Pro di selection to ini, pilih ini dia berfungsi untuk mengembalikan spinner ke pilihan awalnya. Lalu selanjutnya masuk pada blok rnim. Blok rnim get column ini dia digunakan untuk mengambil ulang data kolom nim dari Airtable. Fungsinya agar data pada aplikasi tetap sinkron dan terupdate dengan database-nya. Lalu yang terakhir ada, nah ini not fire 1 show all run ini apa ya, pada bagian ini dia berfungsi untuk menampilkan pesan data berhasil ditambahkan sebagai informasi bahwasanya proses input data telah selesai atau telah berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita langsung saja mungkin masuk kepada uh, outputnya. Mungkin di sini saya akan menampilkan ya. Di sini saya akan menampilkan cara penginputan. Apa ini? Ulang dulu, bentar. Nah, di sini, salah. Ini harusnya. Karya kita connection dulu. Nah, ini. Nah, di sini kita coba input data mahasiswanya berhasil atau tidak. NIM-nya itu terserah 0702 23 10 mungkin. Namanya mungkin nah ya. Nah, prodinya kita pilih sistem informasi dengan angkatan 2023. Nah, itu kita input, lalu kita input. Nah, kita lihat di Airtable apakah masuk atau tidak. Wah, lambang loadingnya. Nah, berhasil. Berarti untuk penginputan data kita telah berhasil nih. Nah, jadi nanti seperti ini dianya tampilannya. Selanjutnya masuk pada bagian sistem edit, button edit. Nah, di sini di bagian ini digunakan untuk menampilkan data dari Airtable ke dalam form, lalu kemudian memungkinkan pengguna melakukan proses edit ataupun perubahan data mahasiswa. Nah, sistem ini bekerja dengan cara mengambil seluruh data dari Airtable terlebih dahulu, lalu menampilkannya ke dalam speaker. Ketika salah satu data sudah dipilih, data tersebut maka akan otomatis masuk ke form dan dapat diedit oleh penggunanya tadi. Nah, setelah pengguna selesai mengubah data, tombol edit akan berubah fungsi menjadi simpan untuk memperbarui data yang ada di dalam Airtable. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada ini selain global name, to create empty list, ada nama, prodi, angkatan. Nah,
global name ini, dia digunakan untuk membuat list kosong yang nantinya berisi seluruh data, dari Airtable. Lalu ada global nama. Nah, global nama ini digunakan untuk menyimpan seluruh data mahasiswa ke dalam list. Lalu ada global prodi, ini untuk menyimpan data program studi dari Airtable, dan ini ada global angkatan untuk menyimpan, data angkatan mahasiswa. Nah, keempat global ini merupakan variabel yang dipakai sebagai penyimpanan sementara agar data itu dapat dipanggil kembali saat proses view maupun edit. Nah, di sini kita bisa lihat ada one screen satu initialize. Nah, ini tuh gunanya ini tuh dia akan berjalan otomatis saat aplikasi pertama kali dibuka. Lalu di sini ada call air name get column. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengambil seluruh data pada kolom name dari Airtable-nya. Jadi data name itu diambil terlebih dahulu karena nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk mengambil data lainnya. Nah, selanjutnya ada ini air name get column. Nah, air name get column ini saat data name berhasil didapatkan dari Airtable yang ini set global name to get values ini dia akan menyimpan seluruh data dari seluruh data tersebut ke dalam value global name. Lalu di sini ada ini dulu R nama get column ini dia setelah itu sistem langsung mengambil data kolom nama. Nah, lalu blok ini menyimpan seluruh data nama ke global namanya. Selanjutnya ada R prodi get column. Prodi Google Column ini sistem yang melanjutkan pengambilan data prodi dari Airtable. Lalu, hmm, blok ini yang menyimpan data data prodi itu ke dalam global prodinya. Lalu ada R angkatan. R angkatan ini sistem yang mengambil data angkatan mahasiswa. Nah, setelah seluruh data berhasil diambil, blok ini akan menggabungkan data menjadi tampilan list. Nah, ini ini selain lokal list tuh ini dia digunakan untuk membuat list sementara yang nantinya akan ditampilkan pada list speaker. Lalu di sini ada for each number from satu leg of list. Nah, itu tuh digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak jumlah data yang ada. Nah, artinya sistem akan membaca data satu persatu dari Airtable-nya. Lalu selanjutnya ada add item to list. Nah, itu tuh menambahkan item ke dalam list tampilan. Lalu ada join. Nah, join ini dia digunakan untuk menggabungkan data nama dan prodi menjadi satu tampilan. Nah, di sini ada select list, item list. Nah, itu tuh blok ini dia mengambil data berdasarkan indeks ataupun urutan datanya. Jadi data nama dan prodi itu memiliki urutan yang sama yang akan dipasangkan menjadi satu item. Selanjutnya ada set list speaker view element. Nah, ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada yang sudah digabungkan ke dalam list speaker. Lalu ada notifier satu dismiss progress dialog. Nah, ini berfungsi untuk menutup jalannya loading atau proses dialog setelah data selesai dimuat. Lalu selanjutnya ada live speaker view after picking. Ini dia berjalan ketika pengguna memilih salah satu data pada live speaker. Lalu ada set text name enable to false. Nah, ini berfungsi menonaktifkan text box name agar data name-nya itu tidak bisa diubah karena NIM kan biasanya dijadikan identitas utama pada mahasiswa kan. Lalu ada set teks nama enable to false. Lalu ada set teks angkatan enable to false. Nah, kedua blok ini juga menonaktifkan file lain sebelum pengguna menekan tombol editnya. Lalu di sini ada set text name text.
Nah, ini itu gunanya untuk mengambil data NIM dari global list berdasarkan indeks data yang sudah dipilih. Selanjutnya ada set teks nama teks untuk mengisi teks nama secara otomatis sesuai data yang sudah dipilih. Lalu ada set spin prodi selection. Nah, ini untuk mengatur spinner prodi sesuai data mahasiswa yang dipilih. Lalu selanjutnya ada set teks angkatan teks untuk mengisi file angkatan berdasarkan data yang mau dipilih, data yang dipilih dari Airtable. Selanjutnya ada button edit click. Nah, button edit click ini dia digunakan untuk menjalankan proses edit data. Nah, di sini kita bisa lihat ada if button edit text edit. Nah, ini tuh sistem akan mengecek apakah tombol edit ini masih bertuliskan edit atau tidak. Jika benar, maka aplikasi masuk ke dalam mode pengeditan. Selanjutnya ada uh, teks nama, teks NIM, teks angkatan, enable to true. Ini tuh ketiga blok ini gunanya untuk mengaktifkan kembali text box agar datanya itu bisa diubah oleh si pengguna. Lalu di sini ada button edit text tuh. Nah, ini tuh apa ya? Tulisan tombol diubah menjadi simpan ini tuh sebagai tanda bahwa sistem siap menyimpan perubahan data. Lalu di sini ada Aircrew Update Row. Aircrew Update Row ini dia digunakan untuk memperbarui data yang ada di Airtable. Nah, jadi data lama akan diganti dengan data yang baru yang sudah diedit oleh si pengguna tadi. Nah, di sini ada notifier 1 show around yang mana ini tuh menampilkan pesan berupa data berhasil diubah gitu sebagai informasi bahwasanya proses edit berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya ada set ini text name, ada nama, prodi, angkatan. Nah, ketiga eh, ketiga apa namanya ini ketiga box ini tuh ketiga blocks ini tuh dia gunanya fungsinya untuk mengkosongkan kembali semua file setelah proses edit selesai. Nah, sedangkan yang spin prodi selection tuh ini dia mengembalikan spinner ke pilihan awal menjadi pilih gitu nanti jadinya. Lalu selanjutnya ada button edit, text to edit. Ini tuh gunanya untuk mengubah kembali tombol menjadi mode edit. Lalu selanjutnya ada name get column. Nah, blok ini tuh digunakan untuk mengambil ulang data dari Airtable agar tampilan aplikasinya selalu terupdate setelah proses edit dilakukan. Nah, misalnya di sini kita mau mengedit data seperti ini, data yang udah ada tadi ini kita edit. Nah, misalnya kita edit, kita klik edit dulu, lalu, nah, misalnya kita mengedit namanya, kita tambah namanya misalnya, misalnya baru prodinya kita ubah menjadi ilmu komputer. Nah, angkatannya kita ubah menjadi 2022, oke. Nah, setelah itu kita klik simpan, lalu ada bacaannya nanti data berhasil diubah. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat, kita lihat di eh, Airtable-nya. Cari alat dulu. Nah, maka data yang ada di Airtable-nya otomatis bakalan keubah. Tadi kan namanya cuma Naila, terus kita edit, kita tambah ada Sisilianya, baru prodinya tadi sistem informasi, kita edit juga menjadi ilmu komputer, sama angkatannya tadi 2023, kita edit menjadi 2022. Berarti untuk bottom editnya kita berhasil. Lalu selanjutnya masuk kepada button refresh. Nah, button refresh ini digunakan untuk memperbarui atau mengambil kembali data mahasiswa dari database Airtable agar datanya itu tampil pada aplikasi selalu yang terbaru gitu.
Selanjutnya ada di sini, ini kan button refresh klik ini blok ini akan berjalan ketika, tombol refresh ditekan oleh si pengguna. Nah, di sini ada Notepad 1, Show Progress Dialog. Nah, pada bagian ini aplikasi menampilkan loading ataupun progress dialog, dengan tulisan loading seperti ini. Fungsinya agar pengguna mengetahui bahwa sistem sedang memproses pengambilan data dari Airtable. Lalu di sini ada airName get column. Nah, blok ini digunakan untuk mengambil data dari kolom NIM yang ada pada Airtable. Nah, di sini ada kolom name sama Maximus record. Nah, kolom name NIM-nya ini dia menentukan bahwa data yang diambil berasal dari kolom NIM, sedangkan max record 1200 ini tuh untuk menentukan jumlah maksimal data yang dapat diambil dari database. Nah, selanjutnya di sini ada button delete. Nah, delete ini dia digunakan untuk menghapus data mahasiswa yang dipilih dari database Airtable. Nah, di sini ada button delete klik. Nah, ini tuh dia fungsinya. Ini blok yang ini akan berjalan ketika tombol delete-nya itu ditekan. Lalu di sini ada if string text name teks. Nah, blok ini digunakan untuk mengecek apakah text box NIM-nya ini masih kosong atau belum ada data yang dipilih. Jika kondisinya true, artinya belum ada data yang dipilih, maka sistem menjalankan ini call notif show arrange. Nah, sistem menampilkan pesan pilih data terlebih dahulu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan peringatan kepada si pengguna agar memilih data terlebih dahulu sebelum menghapusnya. Nah, jika kondisinya false, data yang sudah dipilih, maka sistem akan menampilkan konfirmasi penghapusan menggunakan hmm, ini not fire one show choice dialog. Nah, pada blok ini pesan yang ditampilkan yaitu yakin hapus data. Nah, tombol yang dipilih itu maka ada pilihan ya atau tidak. Nah, jadi berarti dialog itu artinya nggak bisa ditutup sebelum pengguna memilih salah satu tombol ya atau tidak itu tadi. Jadi fungsinya untuk mencegah penghapusan data secara tidak sengaja. Lalu di sini selanjutnya ada Notepad 1 after choosing. Nah, blok ini akan berjalan setelah si pengguna memilih tombol pada dialog konfirmasi. Nah, di sini ada if get choice ya. Nah, jika pengguna memilih ya, maka sistem akan menjalankan proses penghapusan data. Di sini ada Aircloud delete row. Nah, blok ini digunakan untuk menghapus data pada Airtable. Nah, sedangkan row number ini dia tuh artinya sistem akan menghapus baris data sesuai data yang dipilih pada list view-nya tadi. Lalu selanjutnya ada ini Notepad 1 show all run. Maka setelah data berhasil dihapus, sistem akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Nah, itu fungsinya untuk menandakan bahwa proses delete berhasil dilakukan. Lalu setelah penghapusan berhasil, ada beberapa textbook yang dikosongkan kembali agar bersih gitu kan. Nah, itu ada teks NIM, nama, serta angkatan. Nah, ini tuh ketiga apa namanya ya? Ketiga blok ini dikembalikan ke mode awal, dikosongkan dianya. Lalu yang spinner Prodi selection to ini juga eh, dikembalikan ke mode awal biar dia kosong bersih ketika pengguna lain mau mengisinya kembali. Lalu ada ini airName get column. Nah, airName get column ini setelah data dihapus, sistem kembali mengambil data dari Airtable agar tampilan listnya itu langsung diperbarui sesuai data terbarunya. Nah, di sini kita akan coba refresh ataupun delete datanya. Kita coba, bentar ya kita refresh dulu. Bakalan lag. Nah, di sini kita akan ini tadi data yang ini
mau kita delete. Nah, di sini ada bacaan yakin hapus data, tidak atau ya. Nah, kita pilih ya. Maka di sini bacaannya itu data berhasil dihapus. Nah, di sini kita akan kita akan mencoba input data, edit data, serta delete data. Ini kita isi dulu datanya. Misalnya 0702231011 dengan nama Naila Aishifa, program studi Sistem Informasi dengan angkatan 2023. Ini kita input. Nah, data berhasil diinput tuh bacaannya. Nah, kita cek di dalam ini. Ntar saya perbarui dulu ini data yang lama yang tadi yang udah dihapus. Nah, ini dia yang terbaru. Ini yang terbaru. Nah, kita coba kita mau edit dia nih. Berarti kita masuk ke dalam view dulu, kita pilih, lalu kita klik edit. Nah, ini kita bisa ngedit nih. Namanya kita tambah menjadi Cecilia dengan program studinya kita ubah menjadi ilmu komputer. Nah, lalu kita simpan. Nah, di sini terdapat bacaan data berhasil diubah. Lalu kita lihat di Airtable, berubah tidak? Nah, ternyata berubah. Nih, ini yang diubah tadi. Nah, coba kita masukkan satu data lagi. Sini kita masukkan satu data dengan nama, misalnya, dia ilmu komputer, misalnya angkatan 2026. Kita input. Masuk tidak? Nah, masuk. Lalu kita mau ngedit dia nih, misalnya ngedit. Kita klik edit dulu, baru kita cuman mau ngubah prodinya doang, sistem informasi kita buat. Lalu klik simpan, ada bacaan, data berhasil disimpan. Nah, kita mengubah prodinya doang tadi ini, terubah. Lalu misalkan kita mau delete bagian ini. Nah, kita delete. Nah, di sini ada pilihan bacaan yakin hapus data. Ya, kita akan menghapusnya. Nah, data berhasil dihapus. Kita lihat di Airtable apakah berhasil. Nah, ternyata berhasil, data berhasil dihapus. Itu artinya proses input, edit, delete-nya itu berjalan dengan lancar. Mungkin itu aja video yang bisa saya tampilkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.